Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Bertemu lagi di podcast Bersinar dengan saya Egi, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini BNN Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan tamu seorang narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan bernama Mbak Sofia Salma Rosyanda. Ya, Mbak Sofia, saya panggil Mbak Sofia aja ya. Oke, siap, Mbak. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sudut pandang seorang penyuluh hukum terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kalimantan Selatan. Baik, Mbak Sofia, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, Mbak Sofia sudah berapa lama sih menjadi seorang penyuluh hukum? Oke, sebenarnya boleh ya nyapa teman-teman dulu ya. Dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan teman-teman dari BNN serta teman-teman pendengar dan penonton. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sofia. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh hukum ahli pertama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Tapi sekarang udah dipecah nih Mbak, kementerian gitu. kami jadi 3, iya, betul. Kementerian Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan. Dan kebetulan penyuluh hukum itu berada di bawah naungan Kementerian Hukum. Jadi saat ini saya berada di bawah Kementerian Hukum. Ya. Untuk berapa lama jadi penyuluh hukum? Kebetulan saya ini anak bawang. Nah, kalau senior saya bilang itu anak bawang. Saya baru jadi penyuluh hukum tuh sekitar 2,5 tahun di Kalimantan Selatan, betul. Karena kalau senior saya bilang Gen Z. Nah, itu Gen Z-nya penyuluh yang berada di instansi pemerintah ya. Betul. Oke, baik. Sebenarnya kalau penyuluh hukum ini tugas dan fungsinya apa sih? Oke, mungkin kalau dari namanya penyuluh hukum, mungkin bagi juga penyuluh narkoba. Penyuluh narkoba, betul. Mungkin masyarakat juga udah nangkep kali ya dari namanya, karena secara harfiah penyuluh hukum sudah kebayang gitu. Oh, penyuluh hukum, suluh hukum, penyuluhkan hukum. Oh iya, penyuluh hukum. Mungkin mudahnya gini, tugas utama dari seorang penyuluh hukum adalah memberikan atau menyebarkan informasi hukum, menyebarluaskan informasi hukum, dan pemahaman terkait dengan norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Itu mudahnya. Sebenarnya kalau diuraikan tugasnya penyuluh hukum itu, misalnya di Permenpan, saya sendiri penyuluh hukum ahli pertama itu ada 65 butir. Wah, tugasnya. Banyak banget karena memang penyuluhan hukum ini mungkin orang-orang di pikiran masyarakat tuh hanya ceramah-ceramah gitu ya, padahal enggak. Jadi memang tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi hukum, tapi dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan gitu, dan itu merupakan bagian dari butir-butir tugas kami. Kayak nggak cuma ceramah loh, jadi kami ada namanya temu sadar hukum, kemudian ada simulasi, kemudian ada konsultasi hukum dan sebagainya seperti itu. Tapi tujuan utamanya adalah tentunya menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan sejak mata kita terbuka bangun pagi sampai nanti kita malam tidur lagi, itu kita pasti bertemu dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum. Dan Indonesia juga menganut asas fiksi hukum, yang artinya adalah masyarakat itu dianggap tahu terkait peraturan perundang-undangan ketika peraturan tersebut sudah diundangkan. Nah, itu merupakan salah satu tugas berat nih dari penyuluh hukum untuk menyebarluaskan informasi tersebut, atau seingat saya asas presumptio iuris de jure gitu. Jadi masyarakat dianggap tahu ketika undang-undang itu diundangkan. Cukup banyak dan berat ya tugasnya. Cukup berat karena hukum itu kan besar, luas gitu. Dan mungkin dalam prosesnya itu kan hukum ini kan sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang tuh membosankan gitu ya. Betul, gimana caranya mengemas sebagai sesuatu yang menarik gitu ya untuk kita menyampaikannya. Betul, itu merupakan PR besar. Baik, karena kita temanya podcast Bersinar, bersih tanpa narkoba ya, menurut Mbak Sofia nih sebagai seorang penyuluh hukum. Indonesia ini kan sekarang dalam kondisi kita darurat narkoba, yang mana kita tidak ada daerah yang mana clean dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, dan sudah merambah ke berbagai macam usia juga gitu kan. Nah, menurut Mbak Sofia sebagai penyuluh hukum, gimana sih caranya seorang penyuluh hukum untuk dapat turut mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba itu? Oke, baik. Mungkin izin menjawab terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalsel, karena mungkin dari teman-teman penyuluh Kanwil di provinsi lain punya inovasi atau terobosan lainnya, Mbak.
Jadi tadi yang 65 butir tadi itu saya bilang salah satu tugas kami itu adalah membentuk kelompok keluarga sadar hukum atau singkatannya itu atau yang lebih akrab disapa dengan kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum ini berada di tataran masyarakat desa dan kelurahan. Jadi setiap desa dan kelurahan itu kami punya tadi kelompok Kadarkum yang isinya 15 orang dan terdiri dari berbagai elemen masyarakat, baik itu dari ibu-ibu PKK, teman-teman Karang Taruna, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat desa dan kelurahan, kemudian ada Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipnas itu dalam satu kelompok. Nah, karena tadi dengan tugas yang banyak dan kebetulan di Kalsel ini SDM penyuluh hukumnya sangat sedikit dengan luas yang begitu. Ini kan Provinsi Kalimantan Selatan bukan salah satu provinsi yang paling luas, itu kurang lebih cuma ada 10 sampai 12 yang tersebar di Kalimantan Selatan. Di Kanwil saja cuma ada 3 sampai 4 gitu. Nah, kami berputar, kami memikirkan bagaimana sih solusinya agar dengan SDM yang terbatas ini bisa menyebarluaskan informasi hukum, yang salah satunya adalah tadi narkoba. Nah, kami itu memanfaatkan kelompok ini, Mbak. Kelompok keluarga sadar hukum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini. Kemudian nanti itu kami memberikan penyuluhan kepada mereka, karena kan tentu kami punya waktu yang terbatas, tempat yang terbatas dan sebagainya. Akhirnya kami menggunakan mereka kelompok Kadarkum ini sebagai ujung tombak. Jadi kami memberikan mereka penyuluhan. Salah satu yang sering kami bawa adalah terkait dengan narkoba, tentunya karena di Kalsel ini cukup tinggi ya angka penyalahgunaan narkobanya itu. Jadi kami berikan pemahaman terkait apa itu narkoba. Jadi tujuan kami itu adalah supaya masyarakat itu tahu dulu, aware apa sih narkoba, apa sih dampaknya, kemudian ada apa sih regulasinya, bagaimana jerat hukum ketika seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Paling nggak itu dulu, karena masyarakat Indonesia ini kan backgroundnya itu luar biasa banyak gitu ya Mbak, bermacam-macam. Jadi dari background edukasi dan sebagainya itu juga berbeda-beda, dan bitter truth-nya bahwa edukasi masyarakat Indonesia masih cukup rendah gitu terkait dengan narkoba, dan mereka itu bahkan nggak tahu dampak buruk dari narkoba itu apa. Jadi karena tadi lingkungan yang kurang baik, kemudian pendidikan atau edukasi yang rendah, akhirnya ya mudah aja ditawari, ini enak nih buat gitu, langsung coba ketagihan, candu seperti itu. Nah, jadi kami berikan pemahaman dulu ke masyarakat terkait hal tersebut, dan kadang kan masyarakatnya cuma dengar doang, tahu oh iya misalnya sabu bentuknya serbuk gitu, kemudian ada pil dan sebagainya, tapi kan mereka belum pernah melihat langsung ya Mbak. Nah, tapi karena kebetulan kami belum punya alat peraga atau yang untuk di show gitu, jadi kami biasa tampilkan melalui gambar itu kami buatkan PowerPoint, dan nggak jarang juga masyarakat yang baru mengetahui, oh ternyata bentuknya seperti itu ya, seperti kristal-kristal gitu, saya pikir serbuknya kayak susu gitu kan. Jadi kan itu menambah khasanah pengetahuan mereka juga terkait dengan narkoba gitu kan Mbak. Dan dampaknya, bahwa ternyata dampaknya itu bukan hanya ke fisik loh, ternyata psikologis, kemudian ya dampaknya luas gitu, bahaya ya. Akhirnya mereka tuh paling nggak aware dulu, oh iya bahaya seperti itu. Kemudian dari kelompok Kadarkum ini ketika mereka sudah punya knowledge tentang narkoba tadi, nah itu mereka mulai menyebarkan ke masyarakat desa. Nah kami itu berusaha untuk apa ya, kalau mungkin bahasa kerennya itu supaya mereka bisa melaksanakan peer teaching ya, pendidikan teman sebaya, atau biasanya kan lebih enak nih misalnya antara sesama aparat desa, atau misalnya sesama misalnya Karang Taruna, remaja-remaja, kemudian ibu-ibu PKK ketika menyampaikan materi itu kan bisa mereka kemas saat lagi bercanda atau apa gitu kan, biasanya hal tersebut justru lebih masuk dibanding ketika kita tadi ceramah, mereka harus mendengarkan, dan mungkin kan mereka ya tadi pertama keterbatasan waktu, terus mereka juga merasa mungkin agak canggung ya ketika mau bertanya hal-hal yang mereka anggap, duh kalau aku nanya gini aku kelihatan bodoh nggak ya gitu, sedangkan kalau sama teman kan enak ya. Nah seperti itu mereka biasanya menyebarkan, baik itu pada saat kegiatan Karang Taruna, kegiatan PKK, kemudian ada misalnya pertemuan desa gitu, biasanya mereka menyebarkan melalui acara-acara tersebut. Kemudian biasanya mereka tanya jawab, mereka juga tanya jawab, dan ketika maksudnya kelompok Kadarkum ini tidak bisa menjawab, mereka melempar pertanyaan ke kami. Mbak, kemarin ini ada yang tanya dari misalnya masyarakat desa seperti ini, bagaimana ya saya menjawabnya, apa ya jawabannya. Nah kemudian kami bantu jawabannya, oh gini Pak jawabannya. Jadi seperti itu. Nah selain tadi masyarakat desa, kami juga yang menjadi atensi kami adalah
remaja. Nah itu karena remaja itu kan merupakan salah satu sasaran empuk ya, karena mereka masih mudah dibohongi, masih belum bisa menentukan mana sih betul, mana sih yang benar dan mana sih yang salah dengan betul gitu. Nah, kami dari penyuluh hukum kantor wilayah Kemenkumham Kalsel itu sejak tahun 2022 mengusahakan atau membuat program yang belum ada nih di Indonesia, itu adalah rintisan sekolah sadar hukum. Seperti itu. Kami membuatnya skemanya mirip dengan kelompok Kadarkum, tapi di lingkup yang lebih kecil, miniatur lah, miniaturnya gitu di sekolah. Dan kami bentuk namanya kelompok pelajar sadar hukum. Jadi di Kalsel ini kurang lebih kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah SMP dan SMA. Tapi kebetulan jangkauan kami masih seputar Banjarmasin, Banjarbaru, Gambut dan sebagainya, karena tadi keterbatasan dari ya karena luas kan provinsi Kalsel. Jadi kami baru bisa menjangkau ya kurang lebih wilayah tersebut. Nah, dari siswa-siswi ini yaitu kami suluhkan juga terkait dengan narkoba, karena kan ketika di sekolah kemudian di luar sekolah kan pergaulan itu sungguh sangat luar biasa, apalagi sekarang ya Mbak, generasi-generasi teknologi gitu kan, mudah sekali untuk mengakses hal-hal tersebut gitu, yang mana kalau misalnya kita nggak mengarahkan, kita sebagai orang dewasa dan yang memang mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, nggak mengarahkan mereka itu sangat berbahaya. Kemarin juga kami tahun lalu kami diundang dari pemerintah Tapin juga mensosialisasikan terkait dengan narkoba di sana, dan antusiasnya itu begitu besar gitu, karena tadi kan kami memberikan visualisasi terkait ini loh contoh kayak tadi sabu kemudian ganja seperti itu kan, mereka ada yang beberapa baru melihat gitu kan, bentuknya kayak gitu ya, gitu seperti itu. Nah jadi mereka tuh antusias bertanya, oh ternyata ini ya nggak cuma mengganggu fisik gitu kan, kadang mungkin mereka bayangannya kalau narkoba yang sakau gitu, padahal ternyata itu juga berefek ke psikologis, kemudian ke sekitarnya dan sebagainya. Jadi mereka juga terlihat sangat antusias gitu ketika kami memaparkan terkait dengan narkoba gitu. Jadi ketatan masyarakat, sekolah, itu penyuluh Kalsel sudah mulai dan materi yang selalu kami bawakan terkait itu, karena tadi angka di Kalsel cukup tinggi terkait dengan itu. Kemudian kalau dari Kadarkum dan pihak sekolah yang tadi sekolah sadar hukum itu, apakah mereka memiliki target untuk mereka bisa sampai menyebarluaskan informasi itu? Apakah memang ada targetnya atau terserah mereka ketika mereka ada kegiatan baru di-share informasi itu atau gimana? Kalau untuk target sih sebenarnya nggak ada ya Mbak, tapi memang terkait dengan kelompok Kadarkum ini kan tadi aparat desa dan sebagainya itu kan, kemudian mereka mempunyai ya mungkin target sendiri. Kami nggak pernah menentukan target seperti itu. Paling nggak kan mereka ya untuk menciptakan wilayah yang aman gitu kan untuk mereka sendiri, karena untuk mereka sendiri loh Mbak, wilayah mereka sendiri untuk mereka sendiri, tentunya mereka punya visi misi tertentu ya, mungkin salah satunya itu ya, tapi nggak ada sih kalau dari kami, nggak menetapkan target. Sesuai dengan kebutuhan dan memang mereka yang handle sendiri gitu. Betul, karena kalau kami tentukan target kayaknya juga agak membebani sulit, ya, membebani, membebani. Betul. Baik, ini sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 memang sangat klop ya, karena di 104 pasal 104 dan 105 itu menyebutkan bahwa masyarakat itu memiliki hak dan kewajiban untuk turut membantu dalam upaya P4GN. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi memang sangat cocok sekali ketika masyarakat itu bisa dilibatkan secara penuh dalam upaya P4GN melalui kelompok sadar hukum dan tadi sekolah sadar hukum. Rintisan sekolah sadar hukum. Sebenarnya itu juga sudah kita lakukan, BNN lakukan itu. Kalau kita namanya mungkin berbeda ya, kita namanya penggiat anti narkoba gitu. Nah kalau penggiat anti narkoba kita juga sudah masuk ke wilayah yang sekolah, kemudian masyarakat, instansi pemerintah dan swasta seperti itu. Nah, baik, luar biasa sekali Mbak Sofia yang sudah dilakukan dalam upaya P4GN ya, penyuluh hukum ini memang. Nah, kalau misalnya nih menurut Mbak Sofia ya, kita pengen sharing-sharing hal lain mungkin ya. Menurut Indonesian Drug Report pada tahun 2022 disebutkan bahwa Kalimantan Selatan itu menduduki peringkat pertama dalam jumlah narapidana narkotika di Lapas Karangintan, yaitu sebesar 1.741 orang dengan kapasitas lapas itu 800 orang. Jadi sangat over capacity. Dan menurut informasi dari Lapas Teluk Dalam bahwa total narapidana per tanggal 12 November sebanyak 2.332 dan narapidana kasus narkoba sebanyak 1.904, yaitu jadinya lebih dari 80% kasus narkoba yang ada di lapas ya.
Nah, hal itu beresiko munculnya tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di lapas. Jadi, menurut Mbak Sofia sebagai penyuluh hukum ya, apa saja sih yang menyebabkan narapidana di lapas itu rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Apakah memang ada faktor sistemik yang perlu diperbaiki, dan gimana sih pengawasan saat ini? Apakah sudah cukup efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang ada di lapas? Oke, baik. Mungkin izin menjawab ya, Mbak. Tadi sudah sempat disinggung terkait overcapacity. Itu betul sekali bahwa di Indonesia saat ini lapas dan rutannya itu sudah sangat overcapacity. Nah, kemudian hal ini berkaitan nih Mbak dengan pertanyaan yang tadi itu. Bahwa untuk dapat diketahui mungkin kan ya. Jadi warga saat ini kita nyebutnya sudah bukan narapidana lagi, Mbak. Kita sudah bergeser dengan penyebutan warga binaan pemasyarakatan, karena dianggap bahwa mereka yang sudah masuk dibina di dalam dan akan bisa kembali ke masyarakat. Jadi saat ini kami menyebutnya warga binaan pemasyarakatan, atau biasanya kami menyebutnya WBP singkatannya gitu. Jadi WBP yang masuk ke dalam ini biasanya itu masih dalam di bawah efek kecanduan, masih dalam itu. Dan mungkin juga dari Mbak Egi dan teman-teman BNN juga mungkin lebih tahu ya terkait dengan bagaimana ketika orang itu kecanduan, bahwa mereka akan berusaha terus mencari untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, terus apa sih kaitannya dengan overcapacity? Jadi tadi 800 isinya 1000, meningkat lagi jadi 2000 gitu kan. Mungkin bisa dibayangkan ya, misalnya suatu tempat yang harusnya diisi 800 diisi 2000. Kemudian petugas yang harusnya cuma mengawasi 800 harus mengawasi 2000. Tadi jumlah warga binaan dengan penjagaan teman-teman kami di lapas, petugas khusus lapas atau polisi khusus lapas itu sangat tidak sebanding. Jadi dan tidak mungkin istilahnya masing-masing polsuspas ini mengamati satu-satu warga binaan gitu kan Mbak. Sedangkan di dalam itu kan mereka kan misalnya ada kegiatan keagamaan, itu kan mereka bercampur, kemudian kita nggak bisa tahu apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka bicarakan gitu. Kemudian itu merupakan salah satu yang sering terjadi. Kemudian hal yang lain adalah warga WBP ini kan mendapatkan kesempatan kunjungan dari keluarga gitu kan, di dalam waktu tertentu, jam tertentu gitu, dan waktunya terbatas juga. Nah, ketika dapat kunjungan dari luar, misalnya warga binaan tadi ada 2000, dipecah misalnya 3 hari, dipecah 500, istilahnya 700. Yang mengunjungi satu orang bisa 2-3 orang, dikalikan 700 dikali 3, jadi 2100. Bagaimana yang petugas polisi khusus lapas ini yang jumlahnya mungkin nggak sampai 10 orang harus memeriksa 2100 orang bawaannya secara terperinci dengan mata telanjang tanpa adanya tadi sarana detektor gitu, detektor. Itu kan bukan nggak mungkin terjadi miss kan Mbak, ketika mungkin kemarin ada yang sempat motion animasi yang sempat viral tuh yang penjaga lapas di luar negeri itu kalau ada barang bawaan dibelah, kue dibelah gitu. Nah, kalau 2100 orang harus dicek sampai dibelah makanannya dengan waktu kunjungan cuma 2-3 jam, selesainya berapa hari gitu. Nah, itu tantangan yang cukup berat yang dihadapi oleh teman-teman kami Polsuspas gitu. Dan itu kan bukan hal yang nggak mungkin ya Mbak tadi, terjadi miss dan masuk. Dan kadang memang itu sih yang kerap kali terjadi gitu. Apalagi kalau kunjungan-kunjungan saat hari besar gitu Mbak, itu lebih membludak lagi, bisa sekeluarga yang berkunjung gitu kan. Nah, pemeriksaannya tuh akhirnya ya gitu. Maksudnya kan karena tadi salah satu juga kekurangan sarana, kayak alat detektor dan sebagainya. Kalau kita cuma melihat dari mata telanjang, misalnya kue, kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu kan. Misalnya sabun, kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Pasta gigi, kita nggak tahu di dalamnya ada apa, seperti itu. Itu mungkin salah satu tantangan. Dan untuk dapat dikatakan efektif atau enggak, balik lagi ke overcapacity, bahwa memang sudah dibuat atau dirancang suatu program pembinaan khusus WBP ini. Namun demikian, karena tadi overcapacity, misalnya lapangan yang bisa dimuat 800 harus dimuat 2000, kan akhirnya pembinaan tersebut jadi nggak efektif ya Mbak. Nah, itu sih sebenarnya tantangan dari luar seperti itu. Nah, ya tapi dari teman-teman divisi pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Kalsel selalu berupaya untuk ya memaksimalkan lah, untuk selalu berbenah, selalu memperbaiki hal-hal yang sekiranya memang masih miss, masih kurang seperti itu. Seperti contohnya teman-teman divisi pemasyarakatan ini rutin menyelenggarakan deteksi dini terkait dengan peredaran
di dalam, misalnya dengan penggeledahan kamar, kemudian tes urin, baik itu warga binaan dan petugas seperti itu. Jadi terus diupayakan sih Mbak gitu. Baik. Nah, kalau menurut Mbak Sofia, mungkin sekalian kita closing statement dari Mbak Sofia selaku narasumber ya. Menurut Mbak Sofia nih, pesan yang pengen Mbak Sofia sampaikan kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba dan pentingnya turut berpartisipasi dalam upaya P4GN. Oke, mungkin pesan buat teman-teman penonton semua, narkoba itu gak hanya merusak secara fisik. Narkoba juga tidak hanya merusak pribadi si pengguna. Narkoba ini menyebabkan banyak efek buruk, efek domino buruk, baik itu kepada pengguna, orang-orang di sekitar, keluarga, sahabat, teman, kemudian menimbulkan dampak negatif misalnya kerugian ekonomi, kemudian kerusakan lingkungan, bahkan yang dipertaruhkan adalah masa depan bangsa. Bangsa yang besar ini bisa hancur, bukan tidak mungkin akan hancur jika narkoba ini masih terus lestari, istilahnya lingkaran setan ini tidak terputus itu. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mulai aware nih dengan bahayanya narkoba yang bisa merusak masa depan kita, anak kita, anak cucu kita, bangsa kita. Dan kami penyuluh-penyuluh dan aparat pemerintah ini gak bisa bergerak sendirian untuk memberantas dan memutus lingkaran setan ini. Kami butuh teman-teman semua dan masyarakat secara luas untuk membantu kami sama-sama bergandengan tangan untuk dapat memberantas bahaya narkoba. Karena untuk apa? Tadi, untuk kita, anak kita, dan generasi muda Indonesia ke depan. Baik, luar biasa sekali. Baik, kalau dari BNN ya memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Sofia bahwa BNN itu juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi BNN itu membutuhkan bantuan dari stakeholder, dalam hal ini mungkin dari penyuluh hukum dan dari seluruh lapisan dari masyarakat untuk dapat berani tolak, berani rehab, dan berani lapor jika ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Anda. Baik, sekian episode ini di podcast Bersinar. Terima kasih Mbak Sofia atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing di podcast Bersinar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bersinar, salam sehat tanpa narkoba.